Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal hudatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliau, berkat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat yang begitu banyak. Nah, ini ada nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat di masa pandemi hari ini. Puji salawat serta salam mari kita panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat keberkahan beliau dan berkat kemuliaan nama beliau, kita yang dahulunya masih belum bisa membaca huruf, karena berkat keberkahan beliau yang beliau bawa, kita bisa dapat membaca huruf dan mengenal huruf. Baik, siswa-siswi kelas 2 yang Bapak banggakan, hari ini pertemuan di PJJ, pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 2, kita akan membahas tentang Aku Cinta Al-Quran. Nah, di sini kita akan membahas salah satu surat yang ada di Al-Quran, yakni surat An-Nas. Nah, surat An-Nas ini merupakan surat Al-Muwazzatain atau surat perlindungan. Nah, Al-Muwazzatain itu ada dua, yakni surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Surat An-Nas itu yakni artinya surat yang berlindung ke atas segala kejahatan, baik kejahatan manusia dan jin. Dengan surat Al-Falaq yakni adalah minta perlindungan kepada Allah dari gangguan sihir-sihir. Baik, sebelum kita mempelajari pembacaan surat An-Nas hari ini, mari kita membaca suratul Al-Fatihah dan membaca doa belajar yang dipimpin oleh Pak Rusi sendiri. Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baik, untuk materi hari ini pembahasan tentang surat An-Nas. Nah, di sini Bapak akan menyanyikan satu yel-yel untuk kita mengenal dengan mudah surat An-Nas. Yel begini, tepuk surah An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di kota Mekah. Oke, jadi seperti itu pengenalan surat An-Nas. Nah, surat An-Nas merupakan surat yang artinya manusia. Nah, surat ini berjumlah 6 ayat. Dan surat ini merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah. Baik, di sini kita mari melafalkan surat An-Nas bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, di sini ada 6 surat. Yang pertama Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua adalah Malikin nas, Ilahin nas. Yang ketiga, yang keempat min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, kita bahas ayat per ayat. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Di sini diartikan bahasanya katakanlah wahai Muhammad. Nah, kenapa wahai Muhammad? Karena surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, Tuhannya manusia itu siapa? Tuhannya kita siapa? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat kedua dijelaskan siapa itu Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia yang pertama. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Jadi yang manusia sembah yakni Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan.
yang bersembunyi, baik bersembunyi dalam tubuh kita maupun tempat lain. Alladzi waswisu fi sudurin nas, dan yang membisikkan kita dan yang membisikkan kejahatan ke dalam dadanya manusia, dada manusia. Minal jinnati wan nas, baik dalam golongan jin maupun atau dan manusia. Nah, jadi sini surat An-Nas ini adalah surat perlindungan. Nah, surat perlindungan dari godaan pertama setan, manusia dan jin. Nah, jadi seperti itu ya surat An-Nas. Nah, surat An-Nas, isi atau pokok dari pesan dari surat An-Nas dibahaskan bahwasanya surat An-Nas ini berisi surat atau perintah kepada manusia agar hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering Bapak sebutkan atau Bapak sampaikan bahwasanya kita manusia kalau misalkan mau minta pertolongan itu, kalau misalnya kita minta pertolongan kepada manusia, manusia itu akan mati. Kalau misalnya kita bersandar atau meminta pertolongan kepada gedung, gedung itu akan rubuh. Dan kalau kita bersandar kepada atau minta pertolongan kepada pohon, nah pohon itu akan tumbang. Akan tetapi kalau misalnya kita meminta pertolongan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah itu tidak mati, Allah itu tidak roboh, dan Allah itu tidak tumbang atau hancur. Nah, kita manusia disuruh dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita manusia khususnya Islam, orang muslim, kalau minta pertolongan itu kepada Allah yang paling utama. Nah, jadi kita kalau misalnya minta pertolongan, ya Allah tolongin, ya Allah, ya Allah tolongin gitu. Nanti insya Allah dibantu sama Allah. Oke. Nah, minta pertolongan itu dalam segi hal apa? Nah, minta pertolongan itu dari segi hal baik macam kejahatan yang datang ke dalam manusia maupun dari jin. Jadi kalau misalkan ada yang jahat, misalkan contoh nih, kita lagi jalan ada yang jahatin, nah kita minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong ya Allah, semoga nggak ada yang jahatin di jalanan. Nah, nggak manusia doang, melainkan makhluk halus atau yang kita sering sebut ya jin. Nah, kita bisa minta tolong kepada Allah SWT untuk berlindung atau untuk diberi perlindungan dari godaan atau bisikan-bisikan setan ataupun jin. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan tentang surat An-Nas. Saya ulangi lagi, surat An-Nas merupakan surat Al-Muwazzatain yang artinya surat perlindungan. Al-Muwazzatain itu ada dua, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Nah, adapun surat An-Nas itu ada 6 ayat. Nah, surat An-Nas itu merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu apa? Surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, di sini dibahaskan bahwasanya kita manusia disuruh oleh Allah SWT untuk berlindung kepada Allah, untuk berlindung dari godaan atau kejahatan dari manusia maupun jin. Nah, kita berlindung kepada siapa? Yang pertama, Tuhannya manusia. Tuhannya manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajanya manusia atau Malikin Nas. Siapa rajanya manusia? Bukan raja yang manusia, rajanya manusia bukan manusia lagi, tapi melainkan Allah. Nah, yang kedua, Ilahin Nas, sesembahannya manusia. Siapa yang harus kita sembah? Terutama orang muslim, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya dibahas di ayat selanjutnya atau di ayat yang lainnya bahwasanya inna khalaqnal insa wal jinna liya'budun. Kata Allah bahwasanya manusia diciptakan dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi kita manusia itu sesembahannya atau kita menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya dibahaskan di ayat selanjutnya, kita berlindung dari godaan atau kejahatan manusia atau setan dan bisikan-bisikan kejahatan baik dari manusia atau baik dari jin dan maupun manusia. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ingat tugas kalian yang pertama adalah mencatat materi yang telah Bapak sampaikan. Baik materi yang Bapak sampaikan. Nah, yang kedua, kalian menghafalkan surat An-Nas, divideokan dan dikirim ke WA Bapak. Akhirul kalam, nah baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga virus coronavirus ini di masa pandemi ini segera Allah angkat penyakitnya, dan bila mana di antara kita baik saudara, sanak famili, keluarga, orang tua
dan teman-teman kita yang sedang sakit karena kena virus ataupun sakit karena hal yang lain, semoga Allah cepat angkat semua penyakitnya dan Allah kembalikan ke sembuhnya dan bisa beraktivitas kembali. Dan bila mana ada sanak famili kita, saudara kita, baik teman kita ataupun orang tua kita yang meninggal karena virus ini atau karena penyakit atau dan lain-lainnya, nah semoga Allah ampuni dosa-dosa almarhum maupun almarhumah di dunia, dan Allah lapangkan kuburannya dan Allah berikan seterang-terangnya kuburan tersebut. Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Alhamdulillah. Akhirul kalam dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.